Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya baik, Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Indonesia sudah merdeka? Iya, sudah. Indonesia sudah merdeka. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat ini? Dengan menghargai perjuangan jasa para pahlawan yang telah gugur, yaitu dengan cara kita harus belajar dengan rajin, sholat 5 waktu, supaya kita menjadi anak generasi bangsa yang cerdas dan bertakwa. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu dengan mengamati video yang Ibu share, siswa diharapkan dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan. Nah, dengan mengamati video, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan kepada siswa, dan siswa diharapkan dapat mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan masyarakat yang sejahtera. Nah, dengan mengajarkan pembelajaran makna proklamasi, di akhir Ibu akan memberikan soal evaluasi supaya siswa dapat mengerti tentang materi memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan masyarakat yang sejahtera dengan baik. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Apa itu proklamasi? Proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio, yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sempat dijajah oleh beberapa negara, yaitu
Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Jepang, dan Belanda. Belanda yang paling lama menjajah Indonesia selama kurang lebih dari 350 tahun. 6 aspek makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu aspek hukum proklamasi, aspek historis proklamasi, aspek sosiologis proklamasi, aspek kultural proklamasi, aspek politis proklamasi, dan aspek spiritual proklamasi. 6 aspek makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada aspek hukum proklamasi. Aspek hukum proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada aspek historis proklamasi. Aspek historis proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga ada aspek sosiologis proklamasi. Aspek sosiologis proklamasi merupakan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Yang keempat ada aspek kultural proklamasi. Aspek kultural proklamasi merupakan pembangunan peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat dan martabat manusia yang sama. 5. Aspek politis proklamasi. Aspek politis proklamasi merupakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang keenam ada aspek spiritual proklamasi. Aspek spiritual proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. 5. Makna proklamasi negara kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa, pengakuan kepada negara lain, meningkatkan martabat Indonesia, perjuangan sebagai negara yang baru, dan tonggak sejarah baru. 5 makna proklamasi negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, mempunyai makna yaitu sebagai kemenangan bangsa Indonesia atas penjajahan yang telah dialami oleh bangsa Indonesia selama beberapa tahun lalu. Yang kedua, ada pengakuan kepada negara lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pengakuan kepada dunia luar dan dunia barat. Hal itu menunjukkan pengumuman resmi bangsa Indonesia bahwasanya Indonesia telah merdeka, sehingga pengakuan terhadap bangsa luar itu dinamakan secara de facto dan pengakuan dari bangsa lain itu dinamakan secara de jure. 3. Meningkatkan martabat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan martabat atau menaikkan martabat bangsa Indonesia dan memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia yang sudah bebas dari penjajahan. 4. Perjuangan sebagai negara yang baru. Makna proklamasi Indonesia yang merupakan perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara yang mempunyai makna negara Indonesia yang dibangun dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga Indonesia menjadi negara yang mandiri, tergantung pada negara-negara lain.
Yang kelima, tonggak sejarah baru. Makna proklamasi kemerdekaan yang terakhir ini menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Makna kemerdekaan ini menunjukkan awal kemerdekaan dan terbebasnya dari penjajahan. Upaya dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai dengan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota saja. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai titik puncak perubahan dan akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu meminta satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan kembali materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa yang sudah menyimpulkan kembali materi apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Penyampaiannya begitu bagus, percaya diri, dan berani. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali secara singkat makna proklamasi, yaitu ada 6 aspek makna proklamasi. Yang pertama ada aspek hukum proklamasi, yang kedua ada aspek historis proklamasi, yang ketiga ada aspek sosiologis proklamasi, yang keempat ada aspek kultural proklamasi, yang kelima ada aspek politis proklamasi, dan yang keenam ada aspek spiritual proklamasi. Kemudian ada 6 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada negara lain. Yang ketiga, meningkatkan martabat Indonesia. Yang keempat, perjuangan sebagai negara yang baru. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah baru. Upaya dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, ada saling toleransi antar warga, saling tolong-menolong tanpa adanya perbedaan dari setiap masing-masing. Yang kedua, saling menghormati, menghargai dengan keragaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Yang ketiga, pemerataan pembangunan di setiap wilayah, tidak hanya di kota-kota saja. Dan yang terakhir ada makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi merupakan alat dan tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai titik puncak perubahan dan akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan soal evaluasi. Dari masing-masing siswa diminta untuk maju ke depan dan mengambil kertas yang ada di tangan Ibu guru. Kemudian memilih dari salah satu kertas tersebut. Misalnya Ibu mengambil satu. Ini. Kemudian siswa membuka dan membaca pertanyaan apa yang ia dapat. Di sini, Ibu mendapatkan pertanyaan, yaitu bagaimana memahami makna proklamasi kemerdekaan. Kemudian dari pertanyaan yang didapat tadi, siswa diminta untuk menuliskan jawaban pada kertas ini. Lalu menempelkan jawaban kepada styrofoam. Setelah siswa selesai menulis jawaban pada kertas ini, kemudian siswa menempelkan jawaban tersebut kepada styrofoam dengan pertanyaan apa yang ia dapat.
Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.